Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Cerita Misteri. Salam kenal semuanya. Saya Robi dari tim Behind the Scene-nya Jurnalisa. Cerita yang akan saya ceritakan ini saya alami beberapa bulan lalu saat orang tua saya melakukan pengajian bersama-sama dengan teman-temannya. Pengajian yang ala kadarnya dilakukan di sebuah musola. Biasanya keluarga kami melakukan pengajian ini di malam Jumat. Setelah pengajian berlangsung seperti biasa, kami kedatangan tamu kala itu. Kita bisa sebut tamu tersebut adalah keluarga Pak Karyo. Dan Mas Karyo ini mempunyai seorang anak perempuan yang sudah lama sekali menderita gangguan jiwa. Menurut cerita Mas Karyo, gangguan mental yang dialami anak perempuannya ini tidaklah dari semenjak anaknya lahir, melainkan setelah beberapa tahun setelah anaknya bercerai dengan suaminya. Kondisi saat itu, anak perempuan Mas Karyo memiliki seorang bayi laki-laki. Katanya sih, anak perempuan Mas Karyo ini diguna-guna oleh mantan suaminya. Meskipun saat ini suaminya sudah meninggalkan rumah yang biasanya mereka tinggali, ya bisa dibilang mereka sudah bercerai. Nah, di pengajian rutin itu pun kita turut berdoa untuk mengobati kesembuhan anaknya Pak Karyo, yang kebetulan juga anak Pak Karyo ini itu ada ikut buat pengajian. Saya pun melakukan pengajian bersama-sama dengan yang lain. Nah, hal yang janggal mulai terjadi. Di luar, tiba-tiba saja turun hujan yang cukup deras. Yang tadinya itu cerah, kini jadi gelap dan hujan, sekali-sekali suara gemuruh petir yang aku dengar. Tapi kami lanjut saja semua berdoa dengan khusyuk sampai tiba-tiba ada suasana pengajian itu berubah ketika saya mendengar ada beberapa orang yang mulai batuk, dan batuknya itu cukup aneh. Seperti orang yang mual mau muntah, dan ya benar aja beberapa orang di pengajian itu muntah secara tiba-tiba, dan muntahnya itu muntah darah, termasuk ayah saya. Saya panik, saya tanya, "Bapak kenapa sampai muntah darah? Apa yang dia rasakan?" gitu. Dan bapak saya jawab seperti ada yang nonjok atau mukul perut bapak saya. Saya yang waktu itu ketakutan dan kebingungan kenapa semua ini bisa terjadi. Terus ya saya hanya bisa membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang kala itu pengajiannya masih berlangsung. Sampai akhirnya ada sebuah kejadian yang mengejutkan kami lagi. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba di samping anak perempuan Mas Karyo itu yang lagi duduk, biasa pengajian, muncul seekor ular yang ukurannya cukup besar. Ular ini mungkin bisa dibilang berjenis piton gitu, yang kulitnya mengkilat, besar serta panjang. Saya hanya lihat ular, tidak melihat atau bahkan tahu kalau itu jin yang mewujudkan sebagai ular. Ular itu meliuk di antara kaki anak perempuan Mas Karyo itu. Dengan segala siasat, kami berhasil mengamankan ular itu, memasukkannya ke dalam sebuah kandang. Yang ketika itu yang ada dan tersedia itu adalah hanya kandang kucing milik salah satu tetangga kami. Tengah malam pun tiba. Kami semua kembali ke tempat tinggal kami masing-masing untuk beristirahat setelah selesai pengajian. Malamnya saya pulang. Bapak saya lihat sangat lelah kelihatannya waktu itu. Beliau tiduran di tempat tidur dan gak lama langsung ketiduran. Saya waktu itu pun merasa sangat-sangat lelah. Kayak capek gitu setelah pengajian itu selesai. Tapi entah kenapa
meskipun capek, mata tuh sulit buat terpejam gitu, sulit buat tidur. Ditambah lagi kejadian yang tadi, saya coba berdoa sampai akhirnya saya pun bisa tidur terlelap. Gak tahu udah berapa lama saya tidur, saya ngerasa badan saya itu dibangunkan dengan paksa. Karena saya merasa sesak. Dan ketika saya tengok, waduh, badan saya itu dililit ular yang gede dan melilit dengan sangat keras. Sampai-sampai saya tuh susah banget buat nafas. Saya coba terus berontak, sampai akhirnya sosok ular itu melepaskan saya. Nah, ular itu berjalan sangat elok seperti melenggak-lenggok dan saya itu tiba-tiba ngelihat cahaya yang sangat terang dan seketika ular itu tadi berubah jadi sosok perempuan yang memakai kebaya berwarna putih. Wajahnya yang cantik. Terus saya bilang, kenapa bisa ada di sini dan kenapa tiba-tiba muncul di tengah pengajian? Dia menjawab katanya karena dia merasa terpanggil. Sosok itu selama ini diam di rumah anak perempuan Mas Karyo itu. Sosok ini bercerita semua yang terjadi terhadap anak-anak Mas Karyo. Bahwa dia yang selama ini diam di tubuh anak Mas Karyo. Setelah itu saya langsung bangkit. Dan ternyata itu hanya mimpi. Dan keesokan harinya saya ceritain yang saya alamin tadi malam ke bapak saya. Kami pun langsung cek keberadaan ular yang tadi malam kami tangkap itu. Beberapa hari setelah kejadian itu ular yang ada di kandang kucing masih tetap ada di situ. Dan anehnya dia tidak makan. Meskipun sudah kami berikan beberapa potong daging ayam. Dan selanjutnya di malam-malam selanjutnya ayah saya dan beberapa teman yang memang melaksanakan pengajian bersama mengalami mimpi yang sama. Katanya sosok perempuan yang menjelma sebagai ular itu ingin pulang ke tempat asalnya. Karena merasa dia sudah seharusnya tidak ada di rumah Mas Karyo. Tapi sembari bilang akan kembali ke tempatnya, sosok perempuan tersebut meminta izin untuk mengganti pakaian. Dan di mimpi tersebut, ayah saya juga mengiyakan silahkan untuk berganti pakaian. Meskipun kondisinya saat itu saya juga tidak tahu apa maksudnya mengganti pakaian yang dia bilang. Dan tapi ternyata keesokan paginya ketika saya cek di kandang kucing tersebut, terdapat sisik-sisik ular yang baru saja mengelupas. Namun ular tersebut sudah hilang entah kemana.